kasih karena Tuhan memberi kesempatan kami boleh masuk ke dalam rumah Tuhan untuk berbakti dan melayani Tuhan pada hari perhentian ini. Tenangkanlah jiwa kami, karena Tuhan mencipta kami bukan hanya untuk kami bisa memenuhi kebutuhan jasmani, tetapi Tuhan mencipta kami membutuhkan makanan rohani. Kiranya firman Tuhan boleh menguatkan kami, boleh memberikan kepada kami semangat perjuangan di dalam kami melayani Tuhan. Kami berdoa untuk pertolongan daripada Roh Tuhan yang kudus, yang membuka hati kami dan juga mengurapi hamba-Mu. Kami berdoa biarlah ibadah ini boleh menjadi persembahan yang kami letakkan di atas mezbah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka saudara-saudara dari Yohanes pasal yang ke-13. Kita akan baca secara bergantian Yohanes pasal yang ke-13. Mulai daripada ayat yang pertama. Yang pria baca yang ganjil, yang wanita baca yang genap. Ayat yang pertama, 1, 2, 3. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Sampai di sini ya bagian yang pertama. Saya ulangi saudara. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Di dalam Injil Yohanes, ini masuk kepada perpisahan saudara. Nanti di dalam pasal 14, 15 sampai 16 itu disebut adalah satu farewell discourses. Jadi kalimat-kalimat perpisahan. Kita melihat di dalam akhir pelayanan seseorang, kita melihat bagaimana orang tersebut melayani, ya. Saudara bisa memperhatikan di sini, Yesus tahu saatnya sudah tiba. Saudara dan saya yang dipanggil oleh Tuhan boleh menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, dan kita diberikan kesempatan boleh melayani Tuhan. Kita menyadari saudara, ada dua hal yang terbatas di dalam diri saudara dan saya. Kita terbatas di dalam waktu dan kita terbatas di dalam ruang. Kalau hari ini saya berada di Malang, berarti saya tidak berada di kota Jakarta. Dan pada waktu kita melihat ruang, kita sadar. Tetapi saudara dan saya paling tidak sadar waktu kita digeser oleh waktu. Beberapa orang yang sempat kami layani di dalam masa-masa sakit, khususnya pada waktu diagnosa dokter, prognosisnya diberikan keadaannya misalnya tidak baik, seperti penyakit-penyakit yang sangat berat. Bagi orang Kristen, kalimatnya itu waktu mau didoakan, kita tanya apa yang mau didoakan, selalu dikatakan begini ya, kalau Tuhan kasih saya sembuh, saya ingin melayani Tuhan. Kesadaran kita dengan waktu, itu pada waktunya kagak ada. Ini memang paradoks. Pada waktu kesempatan diberikan kepada saya dan saudara, kita berpikir bahwa itu akan ada terus-terusan. Padahal saudara dan saya sejak kita diciptakan, kita sudah ada di dalam keterbatasan waktu. Karena Tuhan mencipta dunia sementara, dunia fisik ini, dia mencipta di dalam waktu. Ada hari pertama, hari kedua, ada hari sampai kepada hari yang ke-7. Berarti kita ini harus kita sadari ya, yang sehat-sehat sekarang, yang masih muda dan sebagainya, we are limited by time. Yang kedua, bagaimanapun hebatnya saudara dan saya bisa membeli banyak properti, sebagai orang kaya kita bisa punya rumah di Malang, di Surabaya, di Batu, di Bogor, di Bandung, segala macam sampai ke luar negeri.
Tapi kita tidak bisa tinggal di semua tempat pada saat yang sama. Karena we are limited by space. Kalau hal ini disadari oleh setiap orang percaya, ya, saudara bisa memberikan kepada diri kita itu satu motivasi. Namanya self motivation. Tidak ada orang bisa mendorong saudara. Misalnya bagian pengembalaan teleponin terus, kok nggak datang doa, kok nggak ikut ke rumah sakit ya. Kita nggak bisa terus-terusan ada yang memperhatikan seperti demikian. Karena pelayanan itu cukup banyak saudara ya yang harus dikerjakan. Jadi waktu saudara dan saya sadar, waktu yang diberikan kepada saya dan kepada saudara itu kita tidak tahu akhirnya kecuali Tuhan Yesus. Dia mengatakan begini, Yesus tahu saatnya tiba. Saya dan saudara nggak tahu saat kita kapan berakhir. Kita tidak tahu, kita tidak maha tahu, tapi Yesus itu tahu. Yesus tahu saatnya sudah tiba untuk kembali kepada Bapa, untuk kembali kepada Bapa. Jadi di sini kita melihat pelayanan Tuhan Yesus adalah pelayanan yang berdasarkan daripada kehendak Allah Bapa. Jadi di dalam dia melayani bukan kepada dia suka atau tidak suka ya, bukan karena hobi. Ada beberapa orang lebih mau mengajar anak-anak yang TK. Kenapa kamu ngajar anak kelas kecil? Lucu-lucu. Ya. Jadi ada satu kelucuan yang mendorong dia mau menjadi guru sekolah minggu. Tapi dia gak mau menjadi guru sekolah minggu anak yang udah bandel ya. Udah mulai kelas 4, kelas 5, kelas 6 ya. Udah mulai kelakuannya kan model macam-macam saudara. Kalau yang masih toddler, yang masih 18 bulan itu lucu-lucu sekali ya. Lihat mereka senang ya. Tapi pelayanan itu bukan sesuatu yang saya senang lakukan, bukan. Yesus mengatakan begini, saatnya sudah tiba untuk dia kembali kepada Bapa. Kalau saudara dan saya menyadari pelayanan itu bukan karena hobi saya. Pelayanan itu adalah pelayanan berdasarkan kehendak Bapa. Tidak mungkin saudara dan saya melayani itu sembarangan. Gak mungkin saudara. Sebab kalau itu dari Bapa itu dipertanggungjawabkan kepada yang memberikan pelayanan. Dia tahu saatnya sudah tiba untuk dia kembali kepada Bapa, berarti ada jangka waktu tertentu Yesus berada di dunia menyatakan siapakah Allah. Ya, dan menyatakan yang namanya kerajaan Allah itu seperti apa. Setelah masa itu selesai, dia kembali. Jadi setelah selesai daripada pelayanan itu yang dipercayakan oleh Allah Bapa, dia kembali kepada Bapa di surga. Nah, hal apa yang menguatkan saudara dan saya pada hari ini di dalam melayani? Kita itu kalau kebaktian ya, kita tidak disapa oleh hamba Tuhan, oleh yang namanya diaken, diakones, atau kita nggak pernah dikunjungi, kita jadi merasa, memang aku miskin kok. Memang aku tuh orang yang bagaimana lah ya, kira-kira kurang diperhatikan. Saudara dan saya menyadari, yang dilayani oleh Tuhan Yesus di dalam dunia itu orang yang dia kasihi. Jadi kalau cinta kasih Tuhan gak menjadi dasar saya dan saudara itu melayani Tuhan, hanya berdasarkan penerimaan kiri dan kanan, maka pelayanan kita itu tidak mungkin bisa stabil. Karena bergantung orang terima saya atau tidak terima saya, orang menyapa atau tidak menyapa. Ya, sekedar kita disalami oleh seorang diaken, tetapi matanya gak lihat kita tersinggung. Ya, banyak hal saudara, hal-hal sepele itu yang menjadikan kita tuh nggak betah di gereja tersebut. Tetapi Yesus ini dikatakan apa? Sebagaimana dia mengasihi murid-muridnya, dia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Apa bedanya cinta kasih Tuhan dengan cinta kasih manusia? Cinta kasih manusia itu bersifat horizontal. Ya, cinta kasih manusia itu mulai dari orang tua mengasihi anak, sahabat mengasihi sahabat, ya, sampai suami mengasihi istri dan sebaliknya. Tetapi tanpa fondasi Allah mengasihi manusia, maka cinta kasih kita itu tidak akan bisa langgeng, saudara. Jadi vertikal kasih Allah kepada saudara dan saya itu menjadi dasar saya mengasihi anak saya. Kalau saya adalah seorang ibu. Cinta kasih saya kepada jemaat adalah karena Tuhan mengasihi saya, itu menjadi cinta kasih saya kepada jemaat. Mau jemaat itu modelnya apa juga, cinta kasih itu tidak menjadi berubah, saudara. Cinta kasih daripada suami kepada istri atau istri kepada suami, kalau bukan karena cinta kasih agape, hanya berdasarkan like atau dislike, ya cinta kasih kita bisa berubah tergantung daripada kondisi. Ya, kalau kamu enggak hormati saya enggak mengasihi kamu ya. Jadi itu menjadi sesuatu yang sangat horizontal. Jadi cinta kasih agape itu menjadi dasar, saudara. Kalau itu enggak ada, melihat situasi di sekitar kita yang berubah, saudara enggak punya fondasi yang cukup kuat.
dalam segala sesuatu. Jadi firman Tuhan atau namanya pengertian firman atau namanya ibadah itu bukan sekedar physically kita ke gereja. Tetapi firman itu menyeluruh, mempengaruhi seluruh kehidupan saudara dan saya. Karena di sini dikatakan begini saudara. Sebagaimana ia mengasihi mereka, maksudnya murid-muridnya ya. He loves them to the end. Secinta-cintanya seseorang suami kepada istri, dia tidak bisa mengasihi istrinya sampai istrinya itu meninggal dunia atau sampai istrinya itu meninggal sampai kapan, tidak. Seandainya dia begitu setia dan mencintai istrinya, tetapi istrinya yang sudah meninggal gak bisa menerima cinta kasihnya. Jadi cinta kasih saudara dan saya itu akan terbatas. Bagaimana besarnya orang tua mencintai anak dalam melahirkan, membesarkan, mendidik dan sebagainya. Ada saatnya kita sebagai orang tua harus meninggal. Dan kita tidak bisa mengasihi mereka. Siapa yang bisa mengasihi anak kita? Tuhan. Jadi pada waktu dikatakan he loves them to the end, saya tanya saudara, endingnya itu di mana? Saya punya ending waktu saya meninggal. Jadi saya hidup mempunyai awal, beginning. Secara fisik ada awal, saya berakhir di kuburan. Tetapi secara rohani saya diciptakan, tetapi secara rohani saya mempunyai eksistensi yang kekal. Nah, sekarang yang namanya Yesus adalah Tuhan, dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Tidak ada awal, tidak ada akhir. Cinta kasihnya itu tidak ada ending. Pengertian Mazmur 23 itu sangat dalam saudara di dalam pembahasan mengenai Paskah. Tidak ada orang bisa bersama-sama saudara dan saya dalam menghadapi lembah bayang-bayang maut. Nggak ada. Saudara masuk ke dalam ruang operasi, sampai di pintu itu kita udah bye-bye. Sesudah itu kita mesti ada di dalam dengan tim dokter saudara. Dan kita mulai dibius dan sebagainya. Orang yang sangat mengasihi kita pun tidak bisa masuk ke dalam ruang operasi kecuali tim dokter. Siapa yang bersama dengan saudara melewati lembah bayang-bayang maut? The valley of death kalau di dalam Mazmur. Satu-satunya yang pernah melewati kematian dan mati itu Kristus. Maka dikatakan pada waktu aku harus melewati lembah bayang-bayang maut, engkau besertaku. Satu-satunya yang menyertai saudara selama kita belum lahir, dari belum lahir sampai kita hidup, sampai kita sudah gak ada di dunia. Yang setia itu bukannya pasangan kita saudara. Yang setia mengasihi kita itu bukan anak, bukan menantu, Tuhan Yesus. Sekalipun aku berjalan melewati lembah bayang-bayang maut, Tuhan menyertai saudara dan saya. Maka daripada ayat pertama ini, kita melihat yang mendorong Yesus untuk melayani, menggenapi daripada kehendak Bapa, itu karena kasih. Pendeta Stephen Tong pernah bicara di dalam satu masterclass ya. Masterclass ini dari tahun 2004 saudara. Dia mengatakan begini, kalian ya sebagai orang-orang yang sekolah di STTRII waktu itu ya. Dan dia mengatakan begini, kamu harus belajar daripada misionaris. Misionaris itu pergi ke satu tempat yang beda budaya, beda bahasa, beda segala sesuatu. Apa yang mendorong dia bisa tetap ada di tempat itu? Itu karena dia mengasihi orang yang dilayani. Kalau kamu mempunyai kemampuan teologi yang hebat, tetapi kamu tidak mencintai orang yang kau layani, firman Tuhan yang kau sampaikan itu cuma dari head to head, dari kepala kepada kepala. Itu tidak menyentuh kepada hati. Saya kasih contoh saudara. Ada satu orang, dia itu menjadi dokter karena dia bernasar. Ya, namanya Dr. Supri. Jadi dia itu dari Ambarawa, keluarganya susah. Dia berkata begini, Tuhan, kalau saya bisa masuk sekolah kedokteran di UI, menjadi dokter, saya berjanji, saya ingin melayani di Papua. Tahu ya Papua yang kepala burung itu kan. Singkat kata, dia bisa. Ya, di mana dia tinggal? Dia tinggal di rumah jompo yang ada di Wahid Hasyim. Dekat kantornya World Vision. Jadi dia kerja. Bantuin kebersihan, ya sikat toilet dan sebagainya. Pokoknya dia dapat tempat tinggal tapi dia kerja. Singkat kata dia jadi dokter. Dia bayar nasarnya. Dia ke Papua, dia ketemu Sinode GKI. Ya. Sinode GKI di sana punya klinik, saudara. Jadi dokter lah dia di situ kan. Dia jadi dokter di situ, jadi
Hari apa dia naik perahu, dia keliling ya. Jemaat-jemaatnya itu kan ada di rumah-rumah yang dari itu ya, pohon kelapa itu, Honai. Dia keliling, dia kunjungi, dicek kesehatannya gitu kan. Nanti akhirnya dia pulang ke rumahnya itu di Manokwari, saudara. Singkat kata ya. Suatu saat kira-kira 12 tahun yang lalu lah, Pak Tong mengatakan apakah Kapin bisa diadakan di beberapa kota. Biak, Jayapura, Timika, begitu-begitu ya saudara ya. Sampai ke Merauke dan sebagainya. Nah waktu itu Pak Supri itu adalah anggota GRI BSD, Dr. Supri. Dia dokter bedah di rumah sakit Premier Bintaro ya. Internasional apalah pokoknya Bintaro. Jadi diadakanlah KKR regional sebelum Kapin. Saya ikut ya, saya waktu itu masih di Singapura, saya ikut. Sambil ngurus surat izin untuk Kapin. Ini saya saksikan sendiri. Jadi kita ke kantor Bimas dan sebagainya. Saya sama-sama ya. Istrinya Dr. Supri dan ada majelis dari Bintaro ya. Namanya Pak Daniel Nugraha. Lalu kami ke kantor Bimas. Belum kita sampai ke kantor, masih di pintu gerbang di halaman depan. Itu ketua Bimasnya. Itu dokter. Saya akan antar surat izin untuk Kapin nanti malam ke hotel Bapak. Kami nginep di Swiss Bell Inn ya, yang ini ya, yang budget gitu. Itu saya bingung, kok ada pejabat mau anterin surat izin dalam seumur hidup saya urus izin, KKR dan sebagainya, kagak ada suratnya dianterin ke rumah kita kan, nggak pernah kan. Ada juga kita nunggu dia rapat, nanti orangnya kagak ada, pokoknya bolak-balik gitu kan. Terus saya tanya, kenapa bisa begitu Pak Supri? Orang itu sampai mau anterin surat izin. Nah dia cerita, Ibu Maria tahu saya 12 tahun ada di Papua sebagai dokter. Dan saya kenal mereka-mereka itu karena saya mengobati keluarga-keluarga mereka kalau sakit dan sebagainya. Terus singkat kata saudara ya, Kapin bisa ada di Papua, kita GRI nggak punya. Kita juga kagak kenal tuh orang Papua dan sebagainya. Terus dalam hati saya begini, berarti Kapin bisa diadakan di beberapa kota di Papua karena Tuhan udah kirim Dr. Supri 12 tahun menjalin relasi. Jadi saya ingat dengan perkataan Pak Tong, dia bilang begini, kamu melayani Tuhan, kalau kamu tidak mengasihi orang yang kamu layani, pelayanan kamu gak akan berhasil. Saya baca ayat ini ya, bagaimana Tuhan Yesus dalam pelayanannya itu bukan cuma dia mendapatkan sambutan untuk orang menerima dia, bahkan dia ini kan masa-masa dia akan disalib. Menjelang Paskah, lalu dia balik ke Yerusalem. Ini kan masa yang dia akan masuk ke Golgota. Berarti ini akhir pelayanan secara fisik. Apa yang mendorong dia mengasihi? Karena orang-orang percaya itu adalah orang-orang yang ditebus oleh darahnya. Jadi penderitaannya itu adalah bukan karena penderitaan karena sesuatu kesalahan atau kekesalan atau kemarahan. Tetapi dia rela untuk mati bagi mereka yang dia selamatkan, saudara. Cinta kasih itu membuat pelayanan itu menjadi satu pelayanan yang bukan pelayanan itu mudah saudara ya. Tetapi yang kita lakukan itu ringan. Seorang anak ya, namanya juga anak saudara ya. Kalau papanya atau mamanya sakit. Misalnya papanya bilang gini, Dek, papa aus tolong ambilin air. Adek itu lagi sibuk pak, bikin PR misalnya gitu ya. Nanti dia panggil kakaknya, kakak, papi mau minum, tolong ambilin. Nanti dia langsung, Mbak Bibu Bebo dia langsung ambil, dia juga lagi bikin PR saudara. Kita melihat, bukan masalah segelas air saudara. Yang mendorong orang melakukan tersebut, itu karena dia mengasihi. Anak mengasihi orang tua karena orang tua mengasihi anak. Kasih itu yang membuat anak itu rela. Nah kasih itu saudara ya, itu yang mengikat relasi. Walaupun itu anak sudah kuliah di luar negeri, kerja, udah menikah ya. Tetapi yang mendorong dia kepingin pulang. Entah Natal, entah Tahun Baru, entah itu Imlek. Karena kasih. Nah kasih itu yang mendorong dan memberikan kepada kita kerelaan. Tidak ada pelayanan itu gampang saudara. Kalau pelayanan itu gampang, saya bilang itu bukan pelayanan, itu namanya hobi. Gak mungkin pelayanan gak ada kesulitan, gak mungkin kita gak disalah paham, gak mungkin kita nanti ada dengar fitnahan, ya macam-macam saudara, 1001 macam. Tetapi kalau kasih Tuhan itu yang mendorong, maka saudara akan melakukan pelayanan itu dengan sukacita. Sebagaimana ia mengasihi murid-muridnya, ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Saudara mesti ingat ya, ending
Kesudahan itu kan akhir kan. Yesus itu gak punya akhir. Karena dia adalah kekal. Jadi saudara dan saya dikasih Tuhan. Bukan waktu kita sehat. Bukan waktu kita sakit. Selama-lamanya. Orang tua mengasihi saudara selama mereka hidup. Kalau mereka sudah gak ada. Walaupun tetap mengasihi. Tetapi udah gak bisa melakukan sesuatu karena udah gak ada. Tetapi Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu melampaui waktu saudara. Karena dia berada di atas waktu. Kalau dia menciptakan waktu, menciptakan dunia, menciptakan manusia, berarti dia kan di luar waktu. Dia adalah Allah yang kekal. Kalau dia menciptakan dunia yang adalah ruang, berarti dia tidak dibatasi oleh ruang. Itu adalah Allah yang maha hadir. Allah yang mencipta waktu tidak dibatasi oleh waktu, berarti dia adalah Allah yang kekal. Allah yang menciptakan dunia tidak dibatasi oleh dunia, dia adalah Allah yang melewati segala waktu, segala tempat. Jadi kita melihat cinta kasih itu yang memberikan kepada saudara dan saya kekuatan di dalam kita hidup, apalagi di dalam kita melayani Tuhan, sampai pada akhir. Kita teruskan. Ayat yang pertama saudara ya, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Ya, saudara kalau di dalam pelayanan mengharapkan dari orang yang kita layani, saudara akan kecewa. Tetapi kalau saudara berharap kepada Tuhan yang mempercayakan pelayanan itu dan mengasihi saudara, saudara dipanggil melayani bukan karena kita hebat, tapi karena kasihnya, saudara akan mendapatkan sukacita. Menjelang hari kematian Tuhan, kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Tuhan kepada murid-muridnya itu bukan kalimat-kalimat yang melo saudara, yang memberi kesedihan, enggak. Saudara kalau baca dalam Yohanes 14, dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Itu adalah kalimat perpisahan saudara. Tetapi dari orang yang akan meninggal dunia untuk kita, itu keluar kalimat yang menguatkan. Selalu kalimat itu dalam berbentuk sesuatu yang menghibur. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Sampai akhirnya dia harus disalib. Apa yang menjadi modal buat murid-muridnya? Karena kasih. Kan tidak ada murid-muridnya itu yang tidak menghadapi penganiayaan di dalam mengikut Tuhan. Kecuali Yohanes. Ya. Yohanes tidak mati sebagai martir, tetapi dia juga bukan hidupnya lancar saudara. Terakhir dia harus dibuang di Pulau Patmos. Apa yang mendorong? Kasih. Apa yang mendorong Paulus di dalam melayani? Kasih. Kasih Kristus mendorong dia untuk melayani. Padahal di dalam pelayanan Paulus, di setiap kota yang namanya penjara itu menanti dia. Kesulitan itu tidak menggagalkan pelayanan dia, enggak. Kesulitan itu tidak membuat dia menjadi undur saudara. Apalagi menjadi bete, enggak. Karena dia tahu yang panggil tuh Tuhan. Ini sangat jelas saudara di dalam dirinya Paulus. Dan saya harap di dalam diri saudara ya. Karena nanti kalau gereja ini besar, bukan besar gedungnya ya saudara ya. Tetapi orang-orang yang Tuhan akan selamatkan melalui saudara di dalam pelayanan ini. Yang akan memenuhi tempat tersebut. Apa yang mendorong? Itu cinta kasih Tuhan. Paulus itu saudara di dalam panggilannya jelas sekali. Tuhan memanggil dia supaya dia menjadi saksi kepada orang-orang non-Yahudi. Panggilan itu jelas. Panggilan itu jelas membuat dia tidak menghindari atau melarikan diri. Ya, banyak orang-orang Indonesia dengan keadaan politik seperti begini, mereka udah tinggal di Singapura karena ada rumah di sana. Memang ini politik yang sangat berat, apalagi begitu dolar sampai 18.000. Karena pengalaman tahun 1998, begitu dolar sampai 18.000, kerusuhan, bakar-bakaran, pemerkosaan dan sebagainya. Mereka yang pernah lewat itu kan jadi trauma. Jadi udah ada di Singapura. Baru balik sih minggu lalu, saya bilang, loh lama banget gak ikut, saya gak lihat gitu ya di GRI Pusat. Kita di Singapura Bu, 1 bulan. Karena dia pedagang emas, saudara. Jadi dia melihat kepada pengalaman, dia udah siap-siap. Karena kalau begitu kerusuhan mau beli tiket juga tiket gak ada saudara. Jadi sebelum itu dia udah kabur duluan. Tapi setelah dia lihat kerusuhan gak ada, apa gak ada, ya setelah itu dia balik. Nah yang menguatkan saudara dan saya apa? Cinta kasih Tuhan kepada saudara dan saya itu tidak ada limitasi.
Sebagaimana ia mengasihi murid-muridnya, ia mengasihi mereka to the end. What does it mean by ending? Ya, ending itu bagi kita itu adalah selesai. Bagi Tuhan tidak ada ending karena dia adalah kekal. Satu-satunya mengasihi saudara dan saya sampai pada selesainya seluruh hidup kita sampai selama-lamanya itu hanya Kristus. Nah, ini menjadi satu fondasi yang sangat kuat, ya. Jangan mengharap respon cinta kasih dari sesama. Karena manusia itu kalau tidak menguntungkan, dia tidak bersahabat, ya. Itu normal, Saudara. Kok orang GRI Malang begitu ya? Katanya orang reform. Mau reform atau enggak reform, kita basically itu adalah orang berdosa. Jadi kalau kita mengharapkan manusia, saudara kecewa. Kalau istri mengharapkan cinta dari suami, seperti waktu pacaran dia kecewa. Kalau suami mengharapkan sesuatu dari istri harus begini-begitu, dia kecewa. Karena dia lupa, dua-duanya adalah orang berdosa. Kalau lupa, saudara bisa kebablasan. Tapi kalau saudara ingat, yang memampukan hidup sebagai suami istri, itu hanya satu, kasih Tuhan. Nah, di situ kita bisa bertumbuh, ya. Yang pertama, pelayanan berdasarkan kasih, ya. Yang kedua, pelayanan berdasarkan kehendak Bapa. Jadi penting buat saudara dan saya yang melayani, kita melayani karena pelayanan itu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang kedua, pelayanan itu berdasarkan kehendaknya. Jadi bukan ambisi pribadi kita loh yang kita penuhi, apa yang berkenan kepada Tuhan. Maka di dalam nanti sesi yang berikutnya yang saya akan sampaikan, buah yang tetap itu bukan cuma buah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kebaikan, kemurahan. Bukan, saudara. Itu buah yang lahir daripada pertobatan. Tapi buah yang tetap itu adalah Injil. Buah yang tetap itu adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus melalui pelayanan saudara. Ya. Makanya Pak Tong sampai 86 tahun, dia mengatakan mungkin secara khotbah dia berkurang. Dia enggak khotbah setiap minggu di GR Pusat, dia sudah berikan 2 minggu sekali. Pelan-pelan dia akan mundur, ya. Bagaimanapun juga manusia kan akan dipanggil Tuhan. Tetapi di dalam penginjilan, khususnya Kapin, dia enggak mundur. Kenapa? Karena itu menjadi his calling, panggilan dia. Dan dia jelas, dia dipanggil sebagai seorang penginjil. Dia bisa khotbah, dia bisa mengajar, dia bisa segala macam. Dia kembali kepada the core calling. Calling yang utama itu Injil, ya. Saudara, pada waktu kami ikut Kapin yang di Halmahera Utara, saudara tahu kan, ada Tobelo ya, jauh sekali perjalanannya itu, lebih jauh dari Jakarta ke Manila, saudara. Kalau direct flight itu ya dengan Garuda langsung pagi-pagi itu 4 jam. Ke Manila itu cuma 3 jam lebih. Saya bilang, ini jauh banget dari pulau ke pulau ya, masih naik lagi kapal laut. Itu tidak ada kapal laut yang proper ya, yang seharusnya. Jadi kita duduk di bangku papan kayak kita di warteg yang kagak ada senderan. Saudara bisa bayangin gak, Pak Tong 86, jalan aja susah, naik tangga, dan kita duduk di kapal sama-sama dengan pisang, singkong gitu ya. Ada yang bawa ayam, ada yang bawa segala macam. Kapal itu yang cuma ada. Karena selanjutnya kita mesti sewa kapal khusus, speedboat yang khusus dan muatnya juga cuma tertentu. Saya melihat, wah, dari kerinduannya, beban pelayanannya ya, apa yang mendorong ya? Memang kalau Pak Tong khotbah di Kapin dapat love gift, boro-boro love gift, saudara. Itu pengiriman peralatan speaker dan sebagainya itu mau berapa ratus juta. Itu mesti di jalan dulu, saudara. Dan tiketnya berapa? Bayangin aja Jakarta ke Jayapura 12 juta itu. Direct, apalagi sekarang udah itu mesti bayar sendiri. Bukan cuma tenaganya, uangnya, segala sesuatu. Apa sih yang mendorong? Cinta kasih. Cinta kasih, saudara. Tidak mungkin ada orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan kalau mereka tidak mendengar Injil. Faith comes by hearing and hearing the word of Christ. Iman timbul dari mendengar. Mendengar apa? Firman Kristus itu Injil. Jadi penaburan itu berjalan terus. Nah, di dalam masterclass dia mengatakan begini, kamu jangan sampai tidak menginjili anak-anak. Kenapa kalau saya pergi Kapin masih ada orang yang datang? Karena waktu mereka masih anak-anak pernah dengar saya khotbah. 30 tahun yang kemudian. Bayangin waktu kita mengajar kepada anak-anak, ya, apakah di sekolah minggu, di sekolah dan sebagainya, kita seperti menebar, saudara. Seperti menebar benih. Kapan tumbuhnya? Mungkin 30 tahun yang akan datang seperti GRI Malang.
Saya bilang, saya bertemu dengan beberapa orang, mereka bertobatnya di GRI Malang. Setelah mereka kuliah, mereka kerja di Amerika, di mana. Saya tanya, kamu bertobat di mana? GRI Malang. Mungkin secara jumlah saudara nggak berlimpah-limpah ya, tetapi benih itu saudara, itu nggak akan mati. Kenapa? Karena Tuhan membawa mereka untuk mengenal Tuhan melalui Injil yang disampaikan. Nah itu yang saya lihat di dalam kehidupannya Pak Tong. Pak Tong itu sangat sungguh-sungguh ya di dalam memberitakan Injil. Karena dia tahu, tanpa penginjilan gereja itu akan mati. Kami pernah pergi saudara ke Westminster Abbey, di mana? Di London. Jadi hari biasa ya, itu gereja kosong. Terus saya sempat tanya, karena saya suka tanya, kita ke Westminster Abbey kita mau lihat kuburan. Kuburannya Handel, kuburannya itu kan ada di samping gereja saudara ya. Jadi berapa orang yang kebaktian di Westminster Abbey? Itu Westminster Abbey yang di London penuh kalau lagi ada pelantikan. Charles jadi raja ya. Nanti anaknya Charles si William nikah, itu baru penuh saudara. Kalau mingguan tuh gak penuh, cuma ada berapa baris. Gede gereja saudara, cuma berapa baris. Nah persis di seberangnya Westminster Abbey itu ada gereja Wesley. Zamannya John Wesley dulu khotbah. Jadi kami masuk juga kan ke sana. Kami tanya penjaganya, how many people attended the worship, the Sunday worship? It's about 300. Saya tanya berapa orang yang ibadah di gereja ini? 300. Saya tanya berapa yang beribadah zamannya John Wesley? 3.000. Jadi kapasitas 3.000 sekarang jadi 300. Saya ke sana itu kan udah 15 tahun lalu kali. Saya nggak tahu sekarang. Saudara bisa melihat ya, penginjilan itu kalau tidak dijalankan, maka gereja itu bukan akan kosong, akan mati saudara. Yang membuat gereja itu maju adalah Injil yang terus diberitakan. Ya, kita teruskan. Yang berikutnya saudara. Ayat yang ketiga, mari kita baca. 1, 2, 3. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Jadi pelayanan yang harus kita mengerti yang kedua adalah pelayanan itu bukan dari sinode. Ya. Waktu penginjil Yohanes ditempatkan di Malang dia kaget. Kok dia di Malang gitu ya. Kenapa mesti di Malang gitu kan. Dengan segala macam lah pertanyaan dan sebagainya. Kalau saudara dan saya menyadari pelayanan itu dari Tuhan. Bapa yang memberikan kepercayaan kepada itu. Kalau saya dipanggil oleh sinode, saya bertanggung jawab kepada sinode. Tetapi kalau saya dipanggil oleh Tuhan, pelayanan saya, sinode tahu atau sinode gak tahu, tetapi saya pertanggungjawabkan itu kepada Bapa. Jadi saudara memahami, saudara melayani sebagai guru sekolah minggu. Saudara melayani sebagai apa? Misalnya sebagai apalah saudara melayani di GRI Malang. Memang melalui GRI Malang, tetapi Tuhan yang memberikan kepada kita itu kesempatan dalam melayani. Dan hal yang penting apa saudara? Yesus melayani berdasarkan panggilan daripada Allah Bapa untuk dia genapi dan dia kembali kepada Bapa. Berarti pelayanan itu harus di apa saudara? Harus dipertanggungjawabkan. Bukannya petang-peteng kita melayani lalu setelah itu udah bubar jalan. Enggak saudara. Dia melayani karena itu adalah penetapan daripada Allah Bapa. Dan dia kembali kepada Bapa. Dan kembali kepada Bapa itu kan untuk pertanggungjawaban saudara. Contoh ya. Ini pengertian yang Paulus berikan. Di dalam pasal 11 kitab Roma, Paulus mengatakan begini, ini ayat 36 saudara. Segala sesuatu dari dia, lihat saudara ya, lihat ujung kotak ini. Jadi kalau segala sesuatu dari dia, berarti dia, Allah itu sumber. Segala sesuatu. Saya dari mana? Sumbernya dari mana? Dari Allah. Segala sesuatu oleh dia. Berarti segala sesuatu yang dicipta, termasuk saya yang ada di dalam dunia, itu ditopang oleh siapa? Oleh Allah. Saya masih dapat oksigen, masih bisa berdiri ya. Saudara masih bisa kuliah, masih bisa bekerja atau punya usaha. Masih bisa hidup secara normal. Seluruh tatanan dunia ciptaan ini dari Tuhan. Kenapa di Malang sejuk dan di Batu lebih sejuk? Karena banyak sekali pohon. Di Malang ini banyak sekali pohon besar-besar sekali. Sehingga kita merasakan segar saudara. Sebab apa? Sebab pohon-pohon itu mengeluarkan oksigen. Lalu waktu kita bernapas, kita perlu oksigen. Waktu kita selesai bernapas, kita mengeluarkan CO2. CO2-nya dihirup sama tanaman. Lalu cara kerja demikian yang atur siapa? Arsitek dari mana saudara? Lulusan ITB? Apa lulusan Universitas Brawijaya? Itu dari Tuhan.
Sekalipun ada orang tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia masih dapat berkat Tuhan loh. Karena yang menopang itu seluruhnya adalah siapa? Tuhan yang mencipta. Lalu Paulus mengatakan apa? Segala sesuatu dari Dia, segala sesuatu oleh Dia, dan segala sesuatu kembali kepada Dia. Artinya apa? Saudara dan saya pasti kembali kepada Tuhan untuk apa? Bertanggung jawab. Manusia hidup hanya satu kali, setelah itu akan masuk kepada penghakiman. Kalau saudara mengerti hal ini, tidak mungkin hidup kita sembarangan. Kita sekolah, kita kuliah, kita kerja, kita berkeluarga sebagai suami istri, atau punya anak atau enggak punya anak. Saudara mengerti, tidak mungkin kita tidak bersyukur. Saya masih bisa napas hari ini juga bukan karena oksigen itu produksi saya. Karena Tuhan yang menopang, suatu saat saya akan selesai hidup, saudara akan selesai hidup. Kemana kita bertanggung jawab? Kepada Dia, kita kembali kemana? Kepada Dia. Nah ini Tuhan Yesus jelas. Sebagaimana Dia datang dari Bapa, sekarang setelah pelayanan Dia kembali kepada Bapa. Jadi ini ada two ways traffic. Bukan jalur satu saudara. Bukan only one direction, tetapi two ways direction. Dia dari Bapa masuk ke dalam dunia, Dia meninggalkan dunia kembali kepada Bapa. Jadi ini ada dua. Dan tidak ada yang dari sana kemari saudara. Yang ada juga dari dunia berusaha ke sana. Nah itu agama. Sampai pemimpin agamanya meninggal belum nyampe-nyampe ke sana saudara. Tetapi yang dari sana ke sini itu satu. Allah menjadi manusia, maka itu adalah inkarnasi. Setelah Dia selesai untuk mati di kayu salib dan bangkit, Dia naik ke surga, Dia menyelesaikan. Maka pada waktu menyelesaikan, Dia bertanggung jawab kepada Bapa yang mempercayakan. Lalu duduk di sebelah kanan Allah di surga. Semua presiden, kalau dia datang ke satu negara, maka tamu yang diundang itu akan berdiri di samping kanan. Misalnya Ratu Elizabeth datang ke Indonesia, disambut oleh siapa? Misalnya Soeharto. Begitu turun dari tangga, Soeharto akan persilakan di sebelah kanan. Itu tempat kehormatan. Berarti apa yang dipercayakan itu sudah selesai dilakukan. Dan itu semua sudah sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Ya, yang berikutnya. Yang berikutnya adalah mengenai pelayanan itu adalah miliknya. Mari kita baca saudara. Ayat yang ketiga ya dan keempat. Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Yang membuat pelayanan itu menjadi sesuatu pelayanan yang sangat-sangat menjadi berkat. Sebab apa saudara? Karena kita sadar bahwa pelayanan itu dari Allah dan pelayanan itu kembali kepada Allah. Ya. Di dalam sharing visi yang Patong berikan, ada 3 hal saudara. Sharing visi gerakan reform, ada 3 hal. Semua yang melayani di dalam pelayanan gerakan reform harus mengerti. Number 1, those who have content should have the container. Mereka yang mempunyai teologi reform, Injili, itu harus berada di dalam kontainer. Ya, kontainernya adalah reform Injili. Karena kalau kita belajar reform Injili, kita kontainernya Kalam Kudus. Atau kontainernya misalnya gereja GKT atau gereja GKA. Tidak semua reform Injili. Tidak mungkin saudara bisa khotbah. Karena kalau saudara khotbah dengan teologi reform Injili, setelah khotbah kita akan disidang sama majelis. Ngomong apa tadi? Jadi itu tidak bisa. Maka sinode itu menyediakan yang namanya kontainer, tempat. Untuk apa? Untuk mereka yang memiliki konten yang sama, ada wadahnya saudara. Jadi mau tidak mau wadah itu adalah gereja. Di mana sekarang ini sudah ada 90 lebih wadah yang ada di bawah gerakan reform Injili ya. Dengan usia gereja kita dari tahun 89 saudara. Berarti 37 tahun nanti bulan September kalau ulang tahun. Itu sudah ada 90 lebih. Jadi Patong sangat menekankan those who have content should have the container. Mereka yang mempunyai isi, mereka harus mempunyai konten. Jadi mana yang lebih berbahagia, kamu kerja sebagai salah satu pegawai di satu pabrik atau perusahaan besar, dengan kamu punya satu usaha sendiri, mungkin itu toko. Kalau toko itu adalah toko kamu, ya nggak mungkin kita malas-malesan. Kalau orang kerja kan jam 8 sampai jam 5, ya kita nggak mungkin datang jam 6 kan, kerajinan banget gitu kan, mending dapat bonus ya. Tapi kalau itu tokonya saya kan nggak mungkin buka jam 9. Orang Malang bangunnya pagi-pagi. Jadi saya harus betul-betul kerja dengan dia, karena itu adalah milik saya. Jadi kalau pelayanan itu adalah ada satu sense of belonging ya, saudara akan mengerjakan pelayanan itu dengan sungguh-sungguh.
Saudara punya usaha sendiri, saudara kan kerjaan dengan sungguh-sungguh. Bedanya adalah seorang ibu yang melahirkan anak dengan seorang babysitter. Lain saudara. Seorang babysitter, dia menjaga karena dia digaji. Tapi seorang ibu menjaga anak itu karena itu adalah anak dia. Dan itu sangat berbeda. Ada seorang guru piano ya, dia mengatakan begini. Begitu anak itu les piano, mulai 3 tahun dia les piano. Guru pianonya bilang gini, anak ini dijaga sama orang tuanya ya. Terus kita bingung ya, kok dia bisa tahu? Oh begitu dia pegang tuts kita tahu. Itu sangat pede, anaknya itu sangat punya self confidence. Saudara. Kenapa? Karena orang tua yang jaga. Karena kalau suster yang jaga, kan suster nggak boleh anak itu jatuh. Bisa diomelin dong ya, kok benjol-benjol gitu kan. Tetapi kalau yang jaga bapak emaknya, anak itu mau jatuh, dia biarin aja dulu. Nanti begitu dia miring, dia langsung tangkap. Jadi anak itu sangat mempunyai confidence. Betul nggak Bu Sokimwi? Anak yang kecil punya confidence dalam melatih main piano. Betul ya? Itu dari confidence. Karena umur 3 dia sudah mulai main piano. Kalau segala sesuatu yang kita lakukan di dalam pelayanan, itu adalah milik yang Tuhan percayakan kepada saudara dan saya. Tidak mungkin kita asal-asalan saudara. Sekolah minggu anaknya mungkin bandel-bandel ya. Tapi kita tahu ini yang Tuhan percayakan kepada saya. Mereka milik Tuhan dan saya ini melayani karena saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Enggak mungkin saudara melayani terus saudara enggak persiapan, terus asal-asalan, enggak mendoakan, enggak pernah PI anak itu satu persatu dalam 1 tahun ya. Atau kita membesuk mereka dalam 1 tahun, enggak setiap minggu kita besuk kan. Jadi kenal anaknya, kenal keluarganya. Anaknya senang dibesuk sama guru sekolah minggu. Wah aku didatengin guru sekolah minggu gitu ya. Dia senang, dia bisa lompat-lompat saudara di rumahnya. Karena gurunya datang. Jadi waktu membesuk jangan orang lain yang membesuk. Kita yang ngajar yang besuk, kita ajak yang lain untuk membesuk. Yang pertama pelayanan berasal daripada Bapa. Yang kedua pelayanan itu berdasarkan cinta kasih. Yang ketiga pelayanan itu adalah karena milik. Ya, jadi ada sense of belonging. Itu yang Patong tekankan, sense of belonging. Ini milik kamu. Kalau yang melayani di GRI Malang berdasarkan upah, ya, saya kan ditempatkan, tapi hati saya gak di Malang. Pelayanan ini gak akan maju, saudara. Kecuali orang yang melayani betul-betul mengasihi orang Malang. Karena lain. Gembala yang sungguh-sungguh dengan gembala upahan lain. Gembala upahan tinggal bilang, tadi dombanya 1 dimakan singa. Masa dia mau rebut itu dari mulut singa, dia yang mati kan? Enggak. Paling ya potong gaji lah kalau 1 domba meninggal. Tetapi kalau Daud sebagai gembala, itu direbut saudara dari mulut singa. Direbut. Dia bisa rebut dari mulut singa, dari beruang segala macam. Jadi dia sudah terampil sekali menghadapi itu semua. Sehingga waktu dia lihat Goliat, dia udah sangat skillful. Ya, kenapa? Begini-begini mah mainan saya di padang. Karena ini sangat-sangat sering saya lakukan. Kapan gembala itu sangat alert terhadap domba? Waktu melewati lembah. Karena binatang buas itu saudara, itu keluarnya malam. Nah ini juga anugerah Tuhan ya. Semua binatang jinak itu keluarnya pagi. Entah itu domba, entah itu sapi, itu pagi. Tetapi yang keluarnya malam itu yang ganas saudara. Mulai singa, macan, semuanya itu keluarnya malam. Maka mata binatang tuh gak perlu dilaser loh saudara. Itu tajam luar biasa. Dan itu malam keluarnya. Kalau mereka keluar sama-sama pagi habis semua yang digembalakan pada pagi hari. Maka begitu malam yang namanya gembala benar-benar yang punya domba itu tidak tidur. Dia berjaga. Karena mereka tuh lompat saudara. Dan lompat itu luar biasa. Karena itu lembah banyak air. Jadi kalau gembala bawa domba ke lembah karena itu subur. Rumputnya bagus, airnya juga cukup banyak. Itu sebetulnya waktu musim melewati itu dari atas tuh lompat saudara. Nah yang namanya Daud sering sekali menghadapi begitu kan untuk melindungi domba. Maka domba yang betul-betul dibimbing oleh gembala, si gembala itu punya sense of belonging untuk melindungi. Jadi Daud itu sebagai seorang gembala waktu dia menuliskan The Lord is my shepherd, betul-betul itu adalah satu pengalaman dia di dalam dia mengembalakan domba. Dan kenapa dia katakan sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut. Lembah itu tempat yang paling bahaya untuk semua binatang yang namanya domba. Karena domba gak punya daya tahan untuk melawan kepada musuh. Gak punya kuku yang tajam, gak punya taring yang kuat. 100% bergantung kepada gembala yang melindungi. Nah waktu itu gembala itu alert ya. Melewati lembah itu dia alert. Karena binatang buas ini turun bukan siang, malam.
Justru malam itu dia nggak tidur sebagai gembala. Dan dikatakan kalau Tuhan itu adalah gembala saudara dan saya dan ini percayakan ini adalah milik Tuhan, maka sense of belonging itu membuat kita rela saudara. Jangan bilang susahnya ya. Kerelaan itu membuat kita mengerjakan segala sesuatu itu ringan. Masih ingat contoh anak yang disuruh ambil air minum. Buat dia juga ambil air minum mengganggu kerjanya, dia juga agak sedikit susah, tetapi karena dia sayang sama papanya. Nah, cinta kasih itu memampukan kita saudara untuk melakukan. Ya. Nah, jadi kita belajar di sini. Nah, di sini banyak saudara penjelasan dalam Yohanes 13. Apa yang Yesus lakukan sebagai satu teladan dalam pelayanan terakhir? Dia mencuci kaki. Ya, kalau kita baca terus dia mencuci kaki. Mencuci kaki itu menjadi satu simbol pelayanan. Sebab apa? Di dalam mencuci kaki, yang boleh cuci kaki itu bukan orang Yahudi. Karena mereka tuh kalau pergi, mereka pakai sepatu sendal saudara. Dan jalannya dulu belum dicor, belum diaspal ya, jadi debuan. Begitu masuk satu rumah, itu kaki dicuci oleh budak. Tidak boleh orang Yahudi menjadi slave, budak tidak boleh. Berarti harus dari bangsa yang lain. Itu satu pekerjaan yang dilakukan sangat rendah. Nah saudara lihat terakhir ya. Terakhir dia ambil lap dan dia ambil ember, dia memulai mencuci kaki. Saudara lihat di sini ya. Nanti kalau kita baca terus, bagaimana dia mencuci kaki satu-satu murid-muridnya. Pelayanan apa yang kita pelajari dari Tuhan? Di dalam akhir pelayanannya, Yesus tidak pernah tunduk kepada orang yang kaya. Tapi dia membungkukkan diri di hadapan murid-muridnya. Bahkan di dalam dia membungkukkan diri, apa yang dia lakukan? Dia mencuci kaki. Ini satu tindakan yang paling rendah di dalam konsepnya orang Yahudi. Jadi dia menjadi contoh ya, saya datang untuk melayani. Bukan saya datang untuk diangkat-angkat, dipuji-puji ya. Kalau nggak ada yang puji saya bete. Enggak, saya datang untuk melayani. Nanti di dalam episode cuci kaki kita melihat Petrus itu mengatakan, jangan cuman kakiku, sekalian badan dan sekalian semuanya ya. Yesus mengatakan, yang sudah bersih tidak perlu lagi seluruh badannya dicuci. Karena mencuci kaki ini menjadi satu bentuk yang namanya adalah progressive sanctification. Kamu sudah bersih ya. Jadi yang membuat saudara dan saya bersih ya daripada dosa itu bukan karena saya cukup baik, tetapi karena darah daripada Kristus. Dia katakan, kamu sudah bersih. Nah yang paling mengharukan waktu dia pegang kaki Yudas. Dia Tuhan ya, lain dengan kita kan. Kita gak tahu hati setiap orang di jemaat ini begini, kita gak tahu. Tapi dia tahu, ini akan mengkhianati. Apa yang dia lakukan? Dia cuci kaki Yudas. Jadi satu teladan pelayanan kerendahan hati yang sungguh-sungguh itu menjadi teladan saudara dan saya. Dia tidak pilih saudara. Kalau lu baik sama gua baik sama lu, enggak. Begitu sampai kepada kaki Yudas, dia tetap cuci. Kalau saudara tahu ini orang akan mengkhianati saudara, mungkin saudara tusuk kakinya ya. Ini lu yang akan bunuh gua. Dia enggak, dia cuci kakinya. Sampai kepada Petrus mengatakan jangan cuma kaki. Nah saudara-saudara pada waktu kita melihat di dalam kita melayani ya, kita banyak kekurangan kan. Maka jangan biasa mengkritik saudara. Karena kritik yang tidak membangun itu akan membuat orang yang melayani itu menjadi down. Tetapi sesama pelayan kita harus saling memperhatikan untuk membersihkan. Jadi we sanctify one another, ya we encourage one another. Kamu sudah bersih karena apa? Karena Kristus mengampuni dosanya. Tetapi kamu harus dicuci kaki setiap hari. Jadi bagi saudara dan saya yang sudah di dalam Tuhan, status kita adalah status yang sudah disucikan secara status. Tetapi kondisi saudara dan saya perlu penyucian. Maka di dalam proses penyucian ini ada 3 saudara. Yang pertama adalah darah Kristus menyucikan saya dari saya berdosa menjadi orang yang dibenarkan secara status. Yang kedua, firman Tuhan itu menyucikan saudara dan saya. Yang ketiga, Roh Kudus. Karena firman Tuhan yang saudara dan saya dengar tidak mungkin bisa kita aplikasikan. Jangankan aplikasi, mengerti saja, itu tidak mungkin kalau bukan Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengertian. Jadi Roh Kudus memberikan kepada kita yang namanya penjelasan, enlightenment, dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mentaati Tuhan. Nah di sini dikatakan ini menjadi teladan. Sebagaimana aku yang kamu panggil guru,
aku sekarang mencuci kakimu, kamu harus saling mencuci kaki satu sama lain. Ya, bukan saling menusuk, bukan saling menggosip, bukan saling menjatuhkan, tapi pray to one another, ya, lalu encourage one another, menguatkan seorang dengan yang lain, dan saling menyucikan. Kalau kita kritik, satu kritik yang membangun, bukan kritik yang menjatuhkan sampai dia kecewa sama Tuhan, itu bukan. Nah, kita tuh harus belajar di dalam hal ini. Kiranya firman Tuhan ini boleh menguatkan ya untuk setiap kita boleh melayani Tuhan. Saya ulangi saudara. Pak Tong sangat menekankan di dalam visi gerakan reform ada 3 hal di mana kita sebagai orang-orang yang ada di dalam gerakan ini mengerti. Yang pertama, yang mempunyai konten, those who have content should have the container. Ya, biarlah orang-orang yang memahami, mempelajari teologi reform, mereka ada di dalam wadah yang namanya GRII. Dan orang-orang yang berteologi reform, berkhotbah, mengajar, melayani Tuhan dalam KKR di dalam wadah ini. Ya, yang kedua itu adalah we should have the sense of ownership. Jadi kita harus mempunyai satu perasaan memiliki ini pelayanan yang dari Tuhan dan ini yang dipercayakan kepada kita. Ya, jadi sense of ownership itu kita ingin untuk apa? Membangun kayak kita punya toko. Kita ingin supaya usaha kita itu maju. Jadi kita harus berjuang kan. Nggak mungkin kita tidur-tiduran terus dia maju sendiri. Kita harus berjuang. Nah, saudara perhatikan poin-poin ini sangat penting saudara. Dan yang menguatkan saudara dan saya di dalam melayani stabil terus ya. Bukan karena orang menyambut, menghargai, tetapi karena kasih. Kasih itu kan memberikan kepada kita encouragement. Untuk menggenapi yang Tuhan mau. Kasih siapa? Kasihnya Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya bertumbuh di dalam cinta kasih Tuhan, maka that love will overflow, akan mengalir kepada orang lain. Orang itu sadar apakah dia dikasihi atau tidak. Jangankan kita yang normal ya, orang yang cacat juga tahu kalau saudara itu dikasih atau tidak. Sebab apa? Karena kasih itu akan mengalir. Kalau sumbernya Tuhan, itu sumber itu tidak akan stop saudara. Ya, that love will overflow, akan terus memenuhi. Dan kita yang overflowing, yang penuh, otomatis mengalir. Jadi kalau sungai itu meluap, kenapa? Karena lautnya pasang. Jadi sampai ke kota-kota lain penuh air. Kenapa? Dia overflowing. Demikian juga dengan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pelayan dan jemaat yang ada di Malang. Mari kita sama-sama berdiri, kita masuk di dalam doa. Bapa yang kami percaya di dalam Kristus, kiranya Tuhan yang memanggil kami untuk percaya dan memberi kesempatan kami boleh melayani Tuhan. Kami boleh meneladani apa yang Yesus lakukan kepada murid-murid di dalam Yohanes 13, 14, dan 15. Kami rindu ya Tuhan bahwa pelayanan ini bukan karena hobi atau interest kami, tetapi karena mereka-mereka yang Tuhan tebus adalah milik Tuhan, yang Tuhan percayakan kepada gereja. Kami juga rindu ya Tuhan bahwa di dalam kehidupan kami yang penuh dengan ups and down, kadang-kadang kami semangat, kadang-kadang kami kecewa, bahkan mengasihani diri kami sendiri, biarlah teladan pelayanan Tuhan memberikan kepada kami kekuatan. Dan kami berdoa di dalam seluruh tanggung jawab yang Tuhan berikan, bagaimana kami melayani dengan baik, kami menyadari bahwa ini semua harus kami pertanggungjawabkan. Bukan hanya kepada gereja, kepada sinode, kami harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Apakah pelayanan ini dilihat oleh sinode atau tidak dilihat, kami percaya bahwa Tuhan melihat motivasi kami dan pelayanan ini. Berkati Malang melalui mimbar yang ada, melalui sekolah Calvin. Berkati orang-orang yang Tuhan kirim untuk sekolah di kota ini, mereka juga boleh bertemu dengan Tuhan Yesus. Berikanlah kekuatan jikalau hamba-hamba Tuhan mengalami kejenuhan, kelelahan, kelemahan, baik karena fisik, baik karena pergumulan. Kami berdoa untuk jemaat boleh saling menguatkan. Dan juga setiap yang melayani Tuhan, Tuhan berikan pertumbuhan rohani dan Tuhan tambahkan dengan semua yang sama-sama melayani. Kami berterima kasih atas firman yang berasal dari Tuhan dan terlebih lagi adalah teladan yang Tuhan beri dari awal sampai akhir dalam kesungguhan, kesetiaan melayani sesuai dengan kehendak Bapa. Doa ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.